Karena Islam itu dibajak oleh orang-orang yang kemudian sekuler, yang mengatakan bahwa misalkan nggak usah belajar matematika, nggak usah belajar bahasa Indonesia, itu kan ilmu duniawi, yang paling penting itu adalah ilmu akhirat, fikih, hadis dan sebagainya, balago, nahu sorof dan sebagainya. Saya katakan begini, baraya semua di sini, saya mohon maaf ya. Ini gara-gara saya ngomong seperti ini, saya dianggap sebagai menghujat agama Islam, padahal saya demi Allah memperjuangkan Islam. Tapi saya katakan begini, dalam Islam itu sekularisme itu tidak ada atau dilarang, karena dalam Islam itu kehidupan duniawi itu harus ditopang oleh kepercayaan kita pada Tuhan. Harusnya seperti itu. Nah, karena itu maka tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Yang ada itu adalah matematika itu menjadi ilmu dunia ketika kita tidak ikhlas, dan menjadi ilmu akhirat ketika kita ikhlas di situ. Ilmu akhirat itu adalah misalkan fisika, biologi, itu semuanya adalah ilmu akhirat kalau kita ikhlas di situ. Kalau tidak, ya berarti itu ilmu dunia. Mau yang namanya ilmu hadis itu menjadi ilmu duniawi kalau itu untuk cari nafkah, cari duit. Ya Gitu ada tuh. kan? Dan itu ada dalam Ihya Ulumuddin bab yang pertama tentang ilmu, itu ada ceritanya seperti itu. Nah, tetapi yang sekarang itu ketika umat Islam sekarang kesenjangan antara populasi dengan sains yang mereka ciptakan itu sedikit, mereka kemudian mengatakan, ya yang paling penting mah kan kita mencapai surga, mendapatkan akhirat yang lebih baik dan sebagainya. Nah, pahaman-pahaman seperti inilah yang membajak Islam. Dan akhirnya Islam itu menjadi tertinggal gara-gara orang yang sebenarnya tidak menguasai sains, kemudian dia mencari pembelaan diri bagaimana caranya agar dia tetap dihormati, maka dia katakan sains itu nggak penting karena yang paling penting itu adalah nusorof gitu. Ya Islam yang maju ya semua umat Islam, mereka ini pinter dalam semua bidang ilmu. Makanya misalkan ketika ada orang mengatakan, misalkan dia fokus di dalam ilmu sorof, kemudian mengatakan sains itu tidak penting karena yang penting adalah nahwu sorof, itu bisa dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang halal barokah banyak melimpah, dan yang paling penting adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, hari ini saya mau bahas mengenai video yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Itu muncul dari seorang yang mungkin perkataannya sudah dianggap sudah menjadi rujukan banyak orang. Tetapi ada kata-kata yang nggak enak didengar. Opini-opini yang menurut saya ini menyudutkan salah satu pihak. Tidak ada model keterbukaan, kejujuran, tidak ada fair dalam penilaian sebuah permasalahan, terutama mengenai kemajuan orang-orang Islam, kemajuan populasi manusia di zaman ini yang terbilang seolah-olah Islam ini tertinggal. Oke, saya bahas ini karena memang orang yang ada di awal tadi itu, ya kalau kita bisa bahasakan mirip seperti, nah ini videonya, nanti dinilai sendiri. Kita nggak akan paham. Kita fokusnya pada hal-hal yang jelas. Makanya di dalam Al Imran itu kan disebutkan, cuman orang-orang yang tersesatkan saja yang ikut pada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu diantaranya adalah ayat-ayat yang tadi, wajah Allah seperti apa, mereka takwilkan, ya itu yang sesat, itu yang begitu. Makanya kita nggak usah ikut-ikutan yang begitu. Itu justru akan memecah belah umat muslim. Orang yang menganggap takwil itu sesat biasanya siapa? Nah, sahabat mungkin bisa menilai sendiri lah ya. Makanya di sini saya mau bahas opini yang dia kembangkan seolah-olah orang yang belajar ilmu nahwu sorof, kemudian ada orang yang mengatakan bahwasannya sains itu tidak penting karena yang paling penting adalah nahwu sorof. Jadi seolah-olah disalahkan, menjadi beban, menjadi duri batu besar akan kemajuan Islam. Nah ini yang nggak enak sebetulnya. Makanya opini ini perlu kita bicarakan, karena kalau kita biarkan dan opini ini sudah menjadi konsumsi publik, yang mana opini ini sudah menjadi rujukan oleh banyak orang, nah ini yang nggak enak sebetulnya. Ya logikanya tidak jujur. Baik, di situ dengan jelas sekali Guru Gembul, yaitu Guru Gembul, dia di awal-awal mengatakan bahwasannya sebenarnya dalam Islam itu memang tidak ada pembedaan terhadap ilmu agama dan akhirat. Cuma dibedakan adanya ini ya, ikhlas. Bagaimana kita mengorientasikan ilmu itu, baik ilmu agama maupun ilmu yang non-agama. Baik itu ilmu yang berbentuk seperti matematika,
kemudian ilmu yang berbentuk itu bagaimana kita mempelajari cara masuk surga dan lain sebagainya, ilmu hadis dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi nilai, akan menjadi ilmu yang dinilai, bernilai akhirat ketika diniatkan ikhlas. Artinya ketika memang orientasinya adalah untuk agama, untuk akhirat, ya menjadi akhirat. Kalau dalam bahasa dia itu ikhlas. Nah, kemudian ketika tidak ikhlas, ilmu hadis digunakan hanya sekedar dunia, yaitu menjadi ilmu dunia. Biologi, fisika, dan lain sebagainya itu juga ilmu dunia. Oke, di situ kita oke, kita sepakat yang itu. Akan tetapi beliau di akhir itu menyampaikan penyaduran terhadap kitab Ihya Ulumuddin, tetapi logikanya ini yang tidak masuk. Dia mengatakan di dalam Ihya Ulumuddin, ya oke, kita katakan iya. Dan ketika dia memiliki opini bahwasannya ada satu oknum atau beberapa lah yang memang ada membedakan ilmu itu, ada yang akhirat, ada yang dunia. Mungkin dia memiliki opini itu berdasarkan ya berpikir-berpikir saja, ya tidak ke lapangan, terjun ke lapangan. Sebetulnya kalau kita mau membangun opini itu, hari ini saya belum pernah menemukan ada sekolahan yang melarang, apalagi pesantren ya, melarang untuk belajar ilmu matematika dan lain sebagainya. Kebanyakan pesantren di Indonesia itu ya dibarengi dengan ada pelajaran umum. Kalau kita bahasakan ada pelajaran, sebetulnya ya nggak ada umum, nggak ada khusus, nggak ada seperti ya ilmu seperti itu. Tetapi ini untuk memudahkan kita ya. Kalau di pesantren itu kita katakan sebagai ilmu yang tidak umum, biasanya seperti itu. Itu hanya pembahasan saja. Akan tetapi kita semuanya mempelajari di pesantren dibarengi dengan sekolah. Sekolah juga yang berbasis agama rata-rata itu ya juga dibarengi dengan ada ilmu nahwu, sorof, biologi, fisika, dan lain sebagainya. Jadi kalau mungkin ada yang atau pesantren atau sekolahan atau apapun lah yang di situ mengatakan, yang di situ mengajarkan hanya ilmu-ilmu yang berbasis agama saja, yang biasanya untuk agama seperti nahwu, sorof, balaghah, mantek, kemudian fikih, tasawuf, dan lain sebagainya, hanya mempelajari itu Al-Quran, hadis itu ya, tafsir. Nah, ketika belajar itu yang lain tidak diperbolehkan untuk dipelajari, lah itu mungkin hanya ada ketika kita beropini saja, hanya ada ketika kita mikir-mikir saja seperti itu. Nah, itu sebuah opini. Nah, yang enggak enaknya ini opini ini kemudian dikembangkan seolah-olah pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini yang menekankan untuk mempelajari ilmu nahwu, sorof, yang mana itu adalah menjadi alat agar kita bisa mempelajari Al-Quran dan hadis, itu seolah-olah menjadi batu besar, menjadi penghalang untuk kemajuan agama Islam. Nah, ini yang nggak enak. Baik, begini. Kalau kita merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin, sebetulnya di situ pembagiannya adalah begini, sahabat. Jadi ilmu itu dibagi menjadi dua, ada yang syariat dan non-syariat. Syariat itu apa? Syariat itu ilmu yang sumbernya adalah dari nabi, para nabi, yang orientasi yang dipelajari adalah mengenai akhirat. Ya, di situ ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada padang mahsyar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dibagi ke dalam ilmu yang satunya adalah non syariah. Nah, ilmu yang non syariah ini ada tiga, yakni syariah yang mahmud, non syariah yang mahmudah, ilmu non syariah yang mahmudah, ilmu non syariah yang madmumah, dan ilmu non syariah yang mubah. Nah, tiga pembagian besar ini ternyata ilmu nahwu, ternyata ilmu sains, biologi, IPA, matematika, dan lain sebagainya itu, ilmu kedokteran juga, keinsinyuran mungkin, nah itu masuk ke dalam kategori ilmu yang mahmudah. Apa ilmu mahmudah itu? Yaitu semua ilmu yang bisa menjadi manfaat, bisa menjadi penopang kebutuhan masyarakat di dunia ini ya. Misalkan ada di satu kampung, bahkan ilmu ini bisa menjadi fardu kifayah ketika ilmu ini tidak ada dipelajari oleh satu orang pun di sebuah kampung. Misalnya ada
ilmu tab, ya ilmu kedokteran. Di satu kampung nggak ada yang pandai ilmu kedokteran, sedangkan orang sakit ini membutuhkan pengobatan. Lah, nggak ada yang bisa, maka semuanya berdosa. Nah, bagaimana? Ternyata begitu, sahabat. Lah, ketika kita mau jujur memposisikan bahwasanya, oh ternyata ilmu itu ada yang mahmudah, matmumah, mubah. Lah, pembahasan ilmu nahwu, pembahasan ilmu nahwu, ilmu lughah, kemudian ilmu tab, kemudian ilmu apa itu namanya? Ilmu pertanian, ilmu keduniaan lah. Itu semuanya ilmu dunia yang berbau-bau dunia. Tetapi dibutuhkan oleh banyak orang dan itu menjadi apa namanya? Manfaat besar bagi kehidupan peradaban Islam ini. Itu posisinya sama. Jadi ilmu nahwu dan sains itu posisinya sama, masuk ke dalam ranah ilmu non syariah yang mahmudah. Nah, kalau kita sudah memposisikan ini sama, sebetulnya negara Islam yang maju itu bagaimana sih? Ya Islam yang maju ya semua umat Islam, mereka ini pinter dalam semua bidang ilmu. Misalkan saya ini menjadi orang yang alim, ilmu kitabnya, bahasanya pinter, kemudian saya juga menguasai ilmu tafsir, Al-Quran, hadis, semuanya saya hafal. Pokoknya yang bidang-bidang ini saya hafal semuanya. Kemudian saya juga menjadi orang yang pinter dalam kedokteran, pinter dalam keinsinyuran, membuat pesawat, pinter dalam merakit-rakit apa seperti itu, membuat internet dan lain sebagainya. Saya pinter dalam ilmu apa ya, persawahan, ilmu pertanian. Nah, tapi Anda coba lihat, nggak ada manusia ini yang bisa pinter seutuhnya. Artinya ilmu ini banyak dan manusia itu yang membutuhkan apa yang dia bidangi, apa yang dia kuasai, kan seperti itu. Makanya ketika ada orang mengatakan, misalkan dia fokus di dalam ilmu sharaf, kemudian mengatakan, sains itu tidak penting karena yang penting adalah nahwu sharaf. Itu bisa dibenarkan. Dalam hal apa? Agar orang yang sedang menempuh jurusan nahwu ini, dia sedang fokus ke ilmu nahwu ini, dia memang betul-betul fokus ke ilmu nahwu dan tuntas. Maka ketika ada guru mengatakan seperti itu, ya betul. Ketika dia mengatakan bahwasannya ilmu sains itu tidak penting, itu betul pada saat ketika diucapkan kepada orang yang baru menekuni jurusan ilmu nahwu. Kan nanti malah menjadi bagaimana? Dia bingung sendiri. Dia tidak tuntas dengan pelajaran nahwunya, dia juga tidak mengerti tentang sains ketika dicampur-campurkan. Kalau kita tarik ke ranah itu kan ya tidak salah juga. Makanya ini bukan menjadi beban lah. Ketika kita sudah mengetahui seperti itu, bahwasanya ilmu nahwu, ilmu sains itu dalam posisi yang sama, berarti orang ini ya kalau kita mempelajari ilmu nahwu, ya kita maju dalam bidang nahwunya. Kalau orang mempelajari sains, ya dia maju dalam bidang sainsnya. Ketika ada orang sains, ketika dia tidak mengetahui tentang ilmu nahwu, berarti dia juga tertinggal dalam ilmu nahwu sorofnya. Saya tertinggal dalam bidang sainsnya. Itu kan hanya sekedar bagaimana kita melengkapi, kan seperti itu. Dan ini sama-sama dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak secara harus sekarang ini. Harus semua orang memiliki, kan enggak. Perwakilan sudah cukup. Nah, seperti itu, sahabat. Makanya kalau kita jujur ya, ternyata memang ilmu per individu dari umat manusia ini harus saling menopang. Memang kita tidak bisa menjadi orang yang pinter dalam semua bidang, akan tetapi kita tetap menghormati orang yang ahli dalam bidang itu, ya kita tetap akui dia ahli dalam bidang itu. Tetapi kalau kita tidak ahli, ya kita juga mengakui dan kita mau belajar. Dan orang yang ahli di bidang itu dan tidak ahli di bidang kita, ya dia harus juga mengakui dan mau belajar kepada orang-orang yang di bidang yang kita bidangi, seperti itu ya, kepada hal yang kita bidangi, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ini adalah sebuah apa namanya ya, pembangunan berpikir kita biar tidak menyesatkan, seperti itu ya. Kita berpikir adil,
kalau menilai itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.